Selanjutnya pembahasan kita adalah tentang pengertian atau pentingnya di bab 2, yaitu tentang pertama adalah tentang kajian pustaka. Nah, kajian pustaka ini merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti. Dan juga pada kajian pustaka ini berfungsi membantu peneliti untuk membatasi bidang kajian. Selain dari pembatasan masalah juga pada kajian pustaka juga penting untuk membatasi bidang kajian. Dan fungsi yang selanjutnya adalah membantu peneliti menempatkan masalah sesuai perspektif, menghindari replikasi tentang penelitian serupa sebelumnya, mengaitkan ide dan teori dengan penerapan dan juga berfungsi sebagai memahami struktur isi. Itulah pembahasan kita tentang kajian pustaka. Dan pada kajian pustaka juga mempunyai banyak manfaat. Yang pertama adalah memberikan kedalaman penelitian. Jadi kajian pustaka ini sehingga pembimbing atau editor jurnal nasional atau internasional akan mengetahui kepakaran yang dimiliki oleh peneliti tersebut. Dan fungsi yang kedua adalah menunjukkan waktu dan bukti kuat penelitian. Jadi pada kajian pustaka juga membahas tentang waktu dan bukti. Pada hakikatnya memang pustaka yang padat dan mengakhir merupakan bukti yang meyakinkan bahwa peneliti telah benar-benar serius mengkaji bidang penelitiannya dan menghabiskan waktu membaca topik di bidang penelitian tersebut. Memang pada penelitian juga harus memang benar-benar dikaji, diteliti, dibahas. Jadi kajian pustaka ini merupakan buktinya. Dan juga bermanfaat untuk menggambarkan teori penelitian. Kegunaannya ialah mampu menunjukkan bahwa peneliti benar-benar paham secara komprehensif tentang teori yang digunakan dalam penelitiannya. Sama seperti pembahasan yang tadi. Juga memberikan apresiasi dari karya para ahli. Memiliki peranan untuk memberikan sebuah apresiasi atas hasil karya orang lain dan memberikan penghargaan kepada para peneliti yang telah bekerja sebelum kita dan bahwa hasil karya mereka telah mengilhami cara berpikir kita. Karena pada kajian teori juga kita mengambil sumber-sumber dari yang terdahulu. Dan manfaat yang selanjutnya adalah memberikan koerisilan karya. Maksudnya, mampu untuk dipergunakan dalam memutuskan bahwa penelitian yang kita lakukan itu asli atau original untuk mengidentifikasi adanya celah dalam bidang yang kita teliti sehingga terhindar beragam bentuk plagiarisme. Dan selanjutnya juga memberikan harapan dan keyakinan sehingga penelitian yang dijalankan tersebut berangkat dari pendapat dan teori dari para pakar yang memang mendalami bidang-bidang keilmuan tertentu. Dan juga menggambarkan dan penghubungan penelitian. Mampu menunjukkan gambaran umum bidang penelitian kita dan menghubungkan dengan situasi saat ini. Untuk kemudian dipergunakan dalam menunjukkan pentingnya masalah penelitian kita. Dan manfaat yang terakhir adalah memberikan penjelasan tentang rancangan penelitian. Tinjauan pustaka memberikan contoh rancangan penelitian yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya dalam mencari jawaban terhadap permasalahan diteliti sehingga secara kasat mata ini juga dibuat berdasarkan pada hipotesis penelitian yang dipergunakan. Nah, pada kajian teori juga kita dapat dicari dari sumber-sumber. Namun sebelumnya kita bahas dulu kriteria kajian teori. Itu ada prinsip kemutahiran atau resensi. Ada yang kedua adalah prinsip relevansi atau referensi. Dan sumbernya ada sumber acuan umum, yaitu seperti buku-buku teks, ensiklopedia, dan lain-lain. Dan sumber acuan khusus seperti kepustakaan yang berbentuk jurnal, buletin penelitian, skripsi, dan tesis. Nah, itu merupakan sumber-sumber kajian teori yang bisa kita dapatkan. Pembahasan yang selanjutnya adalah penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Jadi ada hanya beberapa penelitian saja yang memakai kajian pustaka, tidak semuanya. Yang pertama adalah penelitian ilmiah, yang kedua penelitian
pustaka. Dan ada macam-macam kajian pustaka dalam penelitian. Kalau menurut klasifikasi menurut bentuk, yaitu sumber tertulis atau print materials yang biasa disebut dokumen, seperti buku harian, surat kabar, majalah, buku nota rapat, buku inventaris, dan lain-lainnya, yang secara umum dapat dibedakan atas bahan-bahan yang ditulis tangan dan yang dicetak atau diterbitkan oleh penerbit, baik dipublikasikan secara umum maupun tidak. Jadi ada juga diklasifikasikan menurut bentuk sumber bahan yang tidak ditulis atau non-print materials. Jadi segala bentuk sumber bukan tulisan, antara lain rekaman suara, benda-benda hasil peninggalan purbakala, relief, manuskrip, dan lainnya, juga film, slide, dan lainnya. Tadi itu klasifikasi menurut bentuk, dan selanjutnya adalah klasifikasi menurut isi. Yang pertama adalah sumber primer, yaitu sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang lain atau pihak yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung sehingga mereka dapat dijadikan saksi. Juga ada klasifikasi menurut isi sumber sekunder. Nah, sumber kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlangsung. Pembahasan selanjutnya adalah cara mengkaji bahan pustaka, yaitu ada dengan cara membaca, mencatat, dan mengenal perpustakaan. Yang pertama adalah membaca. Membaca mempunyai pengertian sendiri, yaitu melakukan kegiatan studi pustaka yang mempunyai fungsi dan kegunaan memperoleh ilmu pengetahuan dan metodologi serta data-data yang relevan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan. Membaca juga mempunyai petunjuk tersendiri. Yang pertama, bacalah secara sepintas dari keseluruhan sumber pustaka yang telah ditentukan. Ulangi secara mendalam untuk masing-masing bab yang terdapat pada sumber pustaka yang dibaca, dan segera buatlah kutipan informasi dan data yang kiranya diperoleh dengan relevan yang dibutuhkan untuk rencana penelitian yang akan disusun. Kemudian, buatlah kutipan sebagai hasil kegiatan membaca dengan mencatat apa yang akan diambil atau dikutip. Dan cara mengkaji yang seterusnya adalah dengan mencatat. Mencatat ini ada bagiannya. Yang pertama adalah kuotasi, quotes atau mengutip secara langsung tanpa mengubah satu kata pun dari kata-kata pengarang. Dalam hal ini harus digunakan dua tanda kutip. Juga ada aturan dalam buat kutipan dalam penelitian. Selanjutnya adalah paraphrase, yaitu mengutip seluruh isi bacaan dengan menggunakan kata-kata si peneliti atau si pembaca sendiri. Maksudnya mengambil sumber namun mengubah kata-kata yang tidak menghilangkan inti dari sumber tersebut. Selanjutnya adalah precis, yaitu kebanyakan isi yang lebih padat dari summary dengan memilih secara hati-hati materi yang akan dipendekkan dengan menggunakan kata-kata sendiri yang tidak lari dari rencana orisinal artikel. Dan cara membaca selanjutnya adalah mengenal perpustakaan. Mengenal perpustakaan berarti akan mengenal tentang sistem pelayanan dan katalog. Memang pada dasarnya katalog ini merupakan kartu-kartu daftar koleksi bacaan yang dapat disediakan oleh perpustakaan tertentu. Kartu katalog biasanya memberi informasi tentang nama penulis, judul, edisi, memang kalau ada, tidak semua punya, dan juga nama penerbit, tahun penerbitan, maupun data-data dari bahan bacaan tersebut lainnya. Dan sistem pelayanan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sistem terbuka. Sistem pelayanan yang para peminat baca dapat langsung menunjukkan tempat penyimpanan dan penyediaan buku atau bahan yang diperlukan. Dan yang kedua adalah sistem tertutup, pelayanan perpustakaan di mana para peminat baca tidak dapat secara langsung melihat, memilih, dan mengambil bahan bacaan yang diperlukan. Jadi ada dua sistem dalam pelayanan perpustakaan. Nah, dalam kajian pustaka atau kajian teori ini mempunyai tahapan-tahapan penyusunan.
Temen gue bikin video dengan telepon. Selanjutnya pada tahapan ini, pada kajian pustaka juga mempunyai tahapan-tahapan. Ada di sini kita rangkum ada 5 tahapan. Yang pertama adalah mengidentifikasi kata kunci yang digunakan dalam pencarian, menemukan literatur tentang sesuatu topik dengan berkonsultasi dengan beberapa jenis bahan dan basis data, termasuk yang tersedia di perpustakaan akademik dan di internet, mengevaluasi secara kritis dan memilih literatur untuk direview. Juga atur literatur yang telah Anda pilih dengan mengabstraksi atau mencatat literatur dan mengembangkan diagram visualnya. Dan yang terakhir, tahapan yang terakhir adalah tulis tinjauan pustaka dengan melaporkan ringkasan literatur untuk dimasukkan dalam laporan penelitian Anda. Jadi memang ada empat tahapan pada kajian pustaka penyusunannya. Nah, dalam bab 2 kali ini juga membahas tentang variabel dan indikator penelitian. Pertama kita bahas tentang variabel. Variabel sendiri mempunyai pengertian sebagai bahan baku penelitian, yaitu sesuatu yang diteliti, sedangkan instrumen adalah alat yang mengumpulkan data tentang variabel. Berdasarkan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain, ada 2 pembagian. Yang pertama adalah variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat adanya variabel bebas. Kalau variabel bebas itu yang mempengaruhi, sedangkan variabel terikat itu adalah dipengaruhi. Itu sama basah artinya, Kak. Jadi Nyabun kan. indikator penelitian itu mempunyai pengertian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Ada bentuk-bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian, yaitu pertama adalah kuesioner atau angket. Ini merupakan alat pengumpul data dalam bentuk daftar pertanyaan yang harus diisi atau oleh responden. Dan juga ada instrumen skala, alat pengumpul data untuk memperoleh gambaran kuantitatif dari suatu objek dalam bentuk skala yang sifatnya ordinal atau baik sekali, baik, cukup baik dan kurang, atau tinggi, rendah, sedang, dan sebagainya. Dan juga tes. Tes ini merupakan prosedur sistematis yang disusun dalam bentuk tugas atau pertanyaan yang telah dibakukan atau distandarisasi dan diberikan kepada individu atau kelompok untuk dikerjakan, dijawab, atau direspon baik dalam bentuk tertulis, lisan, maupun perbuatan. Pembahasan selanjutnya tentang bab 2 ini ada kerangka berpikir. Nah, ada cara-cara untuk menyusun kerangka berpikir ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi variabel penelitian dengan jelas. Yang kedua, menguraikan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang ketiga, menentukan hubungan variabel. Yang keempat, memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel. Dan yang terakhir adalah menggambarkan kerangka berpikir dalam bentuk diagram skematis. Selanjutnya adalah penelitian relevan. Penelitian relevan ini mempunyai pengertian merupakan deskripsi tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian, penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi. Jadi sangat penting memang penelitian relevan ini. Penelitian relevan ini mempunyai pembagian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif ini mempunyai bentuk, yaitu ada penelitian deskripsi, penelitian perkembangan, penelitian koresional, dan penelitian eksperimental. Penelitian deskripsi ini mempunyai maksud, yaitu mendeskripsikan suatu situasi
atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Sedangkan penelitian perkembangan ini dimaksudkan untuk penelitian perkembangan suatu objek menurut pola. Dan untuk penelitian koresional bertujuan untuk menetapkan atau menentukan beberapa besar variasi variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variasi faktor lainnya. Dan yang terakhir adalah penelitian eksperimental yang dimaksudkan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat. Dan ada juga penelitian relevan, yaitu pendekatan kualitatif. Tentang pendekatan kualitatif ini ada beberapa bentuk juga, yaitu penelitian fenomenologi, penelitian teori grounded, peneliti etnografi, dan historis. Untuk penelitian fenomenologi ini bersifat induktif, difokuskan pada pemahaman tentang respon atas kehadiran atau keberadaan manusia. Sedangkan penelitian teori grounded ini bertujuan untuk menentukan problem-problem yang muncul. Proses penelitian ini melibatkan formulasi, pengujian, dan pengembangan ulang preposisi selama penyusunan teori. Sedangkan penelitian etnografi ini merupakan penelitian aktual hidup dalam tatanan untuk mengumpulkan data secara sistematis dan holistik. Holistik maksudnya adalah jujur. Dan selanjutnya penelitian historis dimaksudkan untuk merekonstruksi kondisi masa lampau secara objektif, sistematis, dan akurat. Sesuai dengan namanya, historis berarti histori atau sejarah masa lalu. Pembahasan yang terakhir tentang bab 2 kali ini adalah tentang hipotesis dan contohnya pada berbagai jenis penelitian. Sebelumnya memang kita harus mengetahui apa itu maksud dari hipotesis. Nah, hipotesis ini bisa kita lihat bahwa merupakan jawaban sementara pada masalah yang menjadi objek dalam penelitian yang kita bahas. Selanjutnya ada ciri-ciri dalam merumuskan hipotesis. Ada menyatakan hubungan antar variabel, yang kedua sesuai dengan fakta, berhubungan sesuai dengan ilmu pengetahuan, dapat diuji, dan tentu sederhana dan dibatasi. Ada juga beberapa bentuk-bentuk hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif, yang tentunya pada setiap hipotesis mempunyai perbedaannya masing-masing. Pada hipotesis deskriptif ini mempunyai yang menggambarkan atau menjelaskan suatu keadaan. Sedangkan hipotesis komparatif ini hipotesisnya menunjukkan perbedaan dua variabel atau lebih. Dan untuk hipotesis asosiatif itu hipotesis menunjukkan hubungan korelasi antar dua variabel atau lebih. Kalau di hipotesis komparatif ini menunjukkan perbedaan, sedangkan kalau hipotesis asosiatif ini menunjukkan hubungan atau korelasi. Selain dari bentuk-bentuk juga ada beberapa contoh hipotesis berdasarkan bentuknya. Kita lihat di sini ada hipotesis asosiatif. Misalkan kita mempunyai rumusan masalah asosiatif, yaitu adakah hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan barang yang terjual. Kemudian hipotesisnya adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara tinggi badan pelayanan toko dengan barang yang terjual. H0 itu dan dibanding dengan P 0 berarti tidak ada hubungan, sedangkan H, A, dan P itu tidak sama dengan 0 berarti lebih besar atau kurang dari 0 berarti ada hubungan. Sedangkan P itu nilai korelasi dalam formulasi yang dihipotesiskan. Jadi memang ada perbedaan setiap contoh hipotesis. Di sini juga bisa lihat ada hipotesis komparatif. Jadi nanti untuk melihat contohnya bisa dijeda dulu videonya. Dan ada juga di sini hipotesis alternatif dan hipotesis deskriptif. Sekian.